Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan Haleluya. dimanapun berada. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung, menara kekuatan. Dialah
Terpujilah Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut tergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang berjanji seperti yang ada padamu. Dengan kasih Kristus Bapak Eko Supriyanto akan membawa kita dalam Ada janji yang seperti daripada Tuhan. Ada firman yang seperti pada Tuhan. Engkaulah aku yang perkasa, penguasa langit di bumi, Khalik alam semesta. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Bapa. Bapa akan ingat selalu perjanjian dan sumpahnya kepada milik pusakanya Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu pada kami Tuhan. Kami sadar kami telah liar Bapa. Kami tahu diri Tuhan. Bila kami berdiri bagian diberkati Tuhan. Dan pada siang ini Tuhan, kami tidak memuji namamu, memuliakan-Mu Bapa, melalui ibadah singkat Tuhan. Layakan kami semua Bapa. Pagari tempat ini dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berfirman Bapa yang pujian. Seberapa punya hadir Bapa, kami di sini biar Engkau hadir Tuhan. Karena firman-Mu 2-3 orang asal sepakat dalam namaku, aku hadir. Terima kasih Bapa, kami sepakat padamu Tuhan. Engkau hadir Bapa. Biarlah kami umat-Mu kelompok kecil Bapa. Biarlah Engkau layakkan kami semua Bapa. Wajah kami semua dari semua mara bahaya, penyakit sampar, banyak virus dan segala macam Bapa yang membuat kami terduduk Tuhan, buat kami menderita Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan damai dan sejahtera. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lebih jauh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan puji dan bersyukurlah. Haleluya. Haleluya, ku mau pujimu.
kemuliaan bagi Tuhan, bersinar bagi Raja. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam
boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu hal yang luar biasa bagi hidup kami. Tatkala Engkau berfirman Tuhan, maka apa yang Kau firmankan bagi kami semuanya jadi. Oleh sebab itu kami buka hati kami bagi-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar dan biarlah Engkau memberkati mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes. Baik, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, Yesus Kristus naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11 kita membaca secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dengar barusan, bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, disaksikan oleh para murid, diteguhkan dengan kedatangan 2 malaikat Tuhan. Dan malaikat itu berkata, Yesus yang naik ke surga yang kamu lihat akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Bahwa Yesus naik ke surga. Ini satu fakta yang tidak bisa dibantah. Banyak orang yang tidak percaya, tetapi umat Tuhan hendaknya percaya, mengucap syukur. Karena apa? Yesus Kristus adalah sudah naik ke surga. Dan kita semua yang percaya mendapat berkat yang luar biasa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini membuktikan banyak hal. Hal pertama yang dibuktikan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Injil Yohanes menceritakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ini ingin menjelaskan bahwa Yesus Kristus pada mulanya adalah Allah, dan memang Allah sendiri. Tapi banyak orang sampai hari ini tidak percaya. Tidak masalah dengan mereka, tetapi umat Tuhan hendaknya percaya. Mengapa Yesus ada di dunia ini? Haleluya. Kenaikannya membuktikan bahwa Dia Allah. Kalau Dia bukan Allah, tidak mungkin Dia akan naik. Dan saudara kasih di dalam nama Tuhan, bagaimana Dia bisa ada di dunia ini yang tadinya bersama dengan Allah? Kita akan lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-34 sampai 35. Injil Lukas pasal 1 ayat 34 sampai ayat 35. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Yesus Kristus yang adalah Tuhan ada di dunia ini ternyata melalui apa? Roh Kudus turun atas Maria. Jadi Yesus dikandung, Yesus lahir bukan dari benih hasil persetubuhan antara suami istri, tetapi dia karena Roh Kudus dan karena kuasa Allah. Mengapa Yesus ada di dunia ini? Ada tujuan, ada misi, ada rencana Allah yang besar. Haleluya, ini luar biasa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus naik membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, membuktikan bahwa dia adalah Allah sendiri. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, siapapun kita yang mendengarkan firman hari ini, biarlah iman kita ini semakin dikuatkan, semakin naik, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga. Haleluya. Yang kedua saudara kasih dalam nama Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Ada dua tugas besar yang dikerjakan Yesus di dunia ini. Yang pertama adalah memberitakan Injil. Kita akan lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 38. Injil Markus pasal 1 ayat 38. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Saudara kasih dalam nama Tuhan, Yesus yang adalah Allah sendiri, mengapa dia turun ke dunia? Tadi dikatakan turun ke dunia karena Roh Kudus, karena kuasa Allah. Mengapa dia turun ke dunia? Ternyata saudara kasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus turun ke dunia untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, memberitakan kuasa Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Dan di mana-mana Yesus ada, dia memberitakan Injil, dan kuasa Allah bekerja dengan dahsyatnya. Dia menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang-orang yang terluka, mengusir roh-roh jahat, dan saudara kasih dalam nama Tuhan, memulihkan umat Israel. Yesus datang memulihkan keberadaan Israel. Janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan keberadaan Israel. Tuhan ingin memulihkan umat Tuhan. Tuhan ingin memulihkan akan setiap orang yang memiliki hati yang rusak, hati yang jahat, dipulihkan oleh Tuhan melalui pemberitaan akan Injil Allah. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, berita Injil telah disampaikan oleh Yesus. Ketika dia naik, dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini luar biasa. Kita umat Tuhan yang ada di tempat ini, ketika Yesus naik, bahwa berita tentang Injil sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ketika Tuhan Yesus Kristus naik, saudara, maka berita tentang pemberitaan Injil, tentang penginjilan diserahkan kepada umat Tuhan, diserahkan pada gerejanya. Ketika gerejanya memberitakan Injil, kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Pada saat Yesus Kristus ada di dunia, dia diutus untuk bangsa Israel. Ketika dia naik, saudara kasih dalam nama Tuhan, maka berita Injil diserahkan kepada umat Tuhan pada gerejanya. Maka umat Tuhan seluruhnya harus dengar tentang berita Injil ini. Hal yang kedua yang sangat penting, mengapa Allah Yesus Kristus turun ke dunia? Yang kedua adalah menyerahkan nyawanya, menghapus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Kita lihat ayatnya di dalam Markus pasal 10 ayat 45.
Injil Markus pasal 10 ayat 45. Kita akan membaca secara bersama-sama. Tugas Yesus yang kedua menyerahkan nyawanya dan menghapus dosa manusia. Markus pasal 10 ayat 45. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tugas Yesus, misi Yesus di dunia, menyerahkan nyawanya, menghapus dosa manusia, menghapus semua dosa orang yang percaya kepadanya. Haleluya, ini berita yang luar biasa. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus menyatakan bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Tidak seorang pun yang bisa menanggung tugas seberat ini. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Dengan demikian, apa yang dilakukan Yesus ini luar biasa. Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya ini dengan baik. Semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, siapapun yang ada di dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru. Tidak ada yang bisa. Banyak kalau orang lahir biasa, kalau orang mati biasa, tapi orang bangkit tidak ada yang bisa. Orang yang naik apalagi tidak bisa. Yesus di dunia ini lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ini luar biasa, tugasnya diselesaikan dengan baik. Tidak seorang pun yang bisa menyelesaikan tugas ini. Hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan ini. Dengan peristiwa kenaikannya, Yesus naik ke surga, tugasnya sudah selesai. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum dan dibinasakan. Berbahagialah kita semua ini yang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Yang ketiga, saudara kasih dalam nama Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa perkataan Tuhan tidak bohong, bahwa janji Tuhan tidak gagal. Apa yang dikatakannya terjadi. Bapak Pendeta Abdon akan membacakan Yohanes 16 ayat 17. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7. Iya. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, Dia akan mengutus Roh Kudus. Dia akan mencurahkan rohnya. Dia akan memberikannya kepada kita. Dengan peristiwa kenaikannya sudah barang tentu, maka Roh Kudus akan diutus. Coba bayangkan, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit, tidak naik ke surga, bagaimana Dia akan mencurahkannya? Peristiwa kenaikannya ini membuktikan apa yang dikatakannya benar. Janjinya tidak gagal. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Bapak Eko akan membacakan untuk kita semua. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi. Di mana? Di Yerusalem, di mana seluruh Yudea, di mana
seluruh Samaria, di mana sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika naik dia curahkan. Di pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan membaca secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Allah diutus, dicurahkan atas umat Tuhan bangsa Israel. Rasul-rasul menerimanya dan pengurapan Allah itu luar biasa. Maka genaplah bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Pencurahan terjadi, saudara, luar biasa. Kegerakan Tuhan dimulai dan diawali dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau hari ini kita mendengar berita tentang Injil, ini dahsyat, ini luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dijanjikannya, digenapi. Sekarang berita pemberitaan Injil, misi memberitakan Injil, didelegasikan, diserahkan kepada gerejanya, kepada umatnya. Itu sebabnya apabila kita memberitakan Injil, maka kuasa Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, mujizat Allah akan mengalir berlimpah-limpah. Roh Kudus akan menginsapkan manusia dari dosa. Itu sebabnya saudara kekasih dalam nama Tuhan, izinkan hari ini dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, peristiwa ini membangkitkan iman kita, membangkitkan, menaikkan akan gairah kita untuk dekat kepada Tuhan, untuk maju bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Orang-orang yang memberkati engkau akan kuberkati, yang mengutuk engkau akan kukutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh pencurahan roh ini, maka berkat Tuhan sampai kepada kita, dan kita akan memberkati banyak orang, dan urapan Allah mengalir berlimpah-limpah. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, pada akhir zaman, masa-masa akhir zaman, Israel akan dipulihkan, kejayaannya akan dipulihkan, umat Tuhan akan dipulihkan, anak-anak Tuhan akan jaya, umat Tuhan akan jaya. Itu sebabnya marilah kita semua, iman kita semakin naik, iman kita bertambah-tambah bersama dengan Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lihat, mujizat demi mujizat akan terjadi. Tuhan meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda ajaib. Mujizat, keajaiban Tuhan akan terus-menerus ada di dalam diri kita. Baik saudara kekasih dalam nama Tuhan, kami undang semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Glory, haleluya, haleluya. Dan merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Rohmu yang hidup penuhiku, rohmu yang hidup penuhiku. Amin, haleluya.
dahsyat, Allah Abraham, Ishak dan Israel, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Engkau yang telah mengadakan pemulihan umat-Mu bangsa Israel. Engkau yang telah mengurapi, Engkau yang telah memberkati, dan berita Injil sampai kepada kami. Dan kami rasakan urapan-Mu ada hari ini. Kami berdoa dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman kami ada bergairah. Iman kami semakin naik, semakin kuat, semakin bersemangat, dan gairah untuk takut akan Tuhan menyala-nyala. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya berkat Abraham itu sampai kepada kami, orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan. Tuhan berikan jalan keluar. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita semua, seluruh sidang jemaat umat Tuhan, berdoa secara khusus untuk anaknya Mbak Hana yang ada di rumah sakit Laras. Hari ini kami berdoa untuk Kek Laras yang ada di rumah sakit. Tuhan menyembuhkan, Tuhan sudah menyembuhkan. Kami mengucap syukur, Tuhan menjamah, hadirat Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang sakit di rumah, terima kesembuhan, mujizat Allah mengalir. Kami mengucap syukur atas hari ini. Tempat ini kudus, di mana sidang jemaat berada kudus. Urapan Allah mengalir berlimpah-limpah. Iman kami semakin naik, berkat kami semakin naik, keberadaan kami semakin naik, dan pengurapan Allah mengalir berlimpah-limpah. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan kolektor, persembahan diakonia, persembahan apapun. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah dimanapun. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Hari ini kami terima berkat berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diberi kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Yesus. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita semua berdiri di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Kami mengucap syukur, haleluya. El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia
ajaib, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menghadap kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel telah memberkati pekerjaanmu, memberkati perbendaharaanmu, memberkati akan keluargamu dan masa depanmu. Angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai.